perjalanan sudah mendekati Tabuk, Rasulullah bersabda, "Insya Allah besok kalian sudah tiba di mata air Tabuk. Paling cepat kalian tiba di sana pada waktu duha. Siapapun yang sudah tiba di sana, maka dia tidak boleh mengambil sedikit pun air di sana hingga aku tiba." Muaz menuturkan, ada 2 orang yang lebih dahulu tiba di sana. Mata airnya hanya mengeluarkan sedikit air. Beliau bertanya kepada 2 orang itu, apakah kalian sudah mengambil airnya walaupun sedikit pun? Sudah, jawab keduanya. Padahal Rasulullah melarang, tapi orang itu tetap melakukannya. Lalu beliau pun mengucapkan sepatah 2 kata kepada keduanya seperti yang dikehendaki Allah untuk dikatakan kepada mereka. Kemudian beliau mengambil sedikit airnya, lalu beliau menggunakannya untuk membasuh muka dan tangan. Kemudian air itu dikembalikan lagi ke mata airnya, hingga air itu menjadi berlimpah ruah. Maksud Rasulullah itu jangan air itu dengan berkahnya Rasulullah, dengan doa kepada Allah, ya. Air yang tadi kan, mata air kan kalau dibendung mungkin nggak akan cukup untuk pasukan 30.000 tadi. Tapi itu karena keberkahan Rasulullah, maka air tadi menjadi banyak. Maka orang-orang bisa mengambil air dari mata air itu. Beliau pun bersabda, "Wahai Muaz, jika umurmu panjang, maka tak berapa lama kemudian engkau akan melihat di sini sudah penuh dengan kebun-kebun." Jadi akan subur, maksud Rasulullah. Karena air tadi sudah diberkahi. Sudah diberkahi Allah, ya. Saat masih di perjalanan ke Tabuk, menurut riwayat lain Rasulullah bersabda, malam ini akan berhembus angin yang sangat kencang. Ada seseorang yang keluar dan berdiri hingga dihembus angin dan jatuh di celah antara 2 bukit. Saking kencangnya angin tadi pada malam nanti, maka angin itu bisa membuat orang terhempas antara 2 bukit. Dan dalam perjalanan ini Rasulullah senantiasa menjama antara sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Sedangkan jamak takdim, ya, jamak takdim itu jamak sebelumnya. Ada takhir jamak di akhir. Misalnya sholat maghrib dengan sholat isya. Kalau mau jamak takdim, sholat isyanya dikerjakan waktu maghrib. Kalau mau jamak takhir, berarti maghribnya dikerjakan pada waktu isya. Karena kondisinya dalam kondisi musafir, boleh menjamak sholat. Yang dijamak itu? Iya, musafir boleh, keringanan. Iya, keringanan untuk musafir. Jadi Rasulullah itu kalau dalam perjalanan menjamak, itu sunnahnya, ya. Kalau kita juga ada, misalnya kita ke Jawa, jamak sholat kita. Iya, boleh itu. Pasukan Islam pun tiba di Tabuk dan bermukim di sana. Mereka siap bertempur melawan musuh. Rasulullah berdiri di hadapan pasukan, menyampaikan pidato dengan penuh semangat. Beliau menyampaikan atau menganjurkan kebaikan dunia dan akhirat, memberi peringatan dan ancaman, memberi kabar gembira yang menyenangkan, hingga keadaan mental prajurit yang 30.000 tadi siap dengan semangat yang membara. Sekalipun bekal dan perlengkapan mereka itu sangat sedikit. Sedangkan pasukan Romawi dan sekutunya dan teman-temannya tadi mendengar bahwa Rasulullah itu menggalang pasukan, maka timbullah ketakutan. Mereka takut di dalam hati mereka, dan akibat ketakutan itu mereka tidak berani maju. Ya, mereka tidak berani maju dan merencanakan serangan atau langsung merencanakan serangan. Mereka jadi berpencar. Jadi mereka berpencar di batas wilayah mereka. Hal inilah yang membuat
militer Islam, pasukan Islam di Jazirah Arab, kepentingan politik itu sangat besar manfaatnya. Karena itu Rasulullah didatangi Yuhannah bin Ru'bah, pemimpin Ailah. Dia menawarkan perjanjian damai dengan beliau, lalu siap memberikan jizyah kepada beliau. Begitupun yang dilakukan oleh penduduk Jarbah dan Adruj. Beliau menulis lembar perjanjian yang kemudian mereka pegang. Jadi karena pamor Islam itu sudah naik, hebat sekali ya, umat Islam itu membuat orang Romawi tidak mau menyerang. Nah, maka seperti seolah-olah umat Muslim itu menang, ya. Orang-orang Romawi nggak jadi perang, mereka berpencar, malah kabur kemana-mana, kayak gitu. Maka pemimpin-pemimpin yang lain ingin berdamai, mereka tidak mau seperti orang-orang Romawi keadaannya. Untuk pemimpin Ailah, Rasulullah menulis perjanjian. Ini ya isinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan surat perjanjian keamanan dari Allah dan Muhammad, Nabi dan Rasulullah, kepada Yuhanna bin Ru'bah dan penduduk Ailah. Perahu dan kendaraan-kendaraan mereka di daratan dan di lautan berhak mendapatkan jaminan perlindungan Allah dan Muhammad sang Nabi. Juga berlaku bagi siapapun yang bersamanya dari penduduk Syam dan penduduk di pesisir pantai. Siapapun di antara mereka yang melanggar perjanjian, maka hartanya tidak dapat melindungi dirinya, yang berarti siapapun boleh mengambilnya. Mereka tidak boleh dihalangi untuk mengambil air yang biasa mereka ambil dan jalan mereka di darat, maupun di laut tidak boleh dihalangi. Rasulullah mengutus Khalid bin Walid ke Ukaidir Dumatul Jandal bersama 420 penunggang kuda. Beliau bersabda kepadanya, engkau akan menemukan dia sedang memburu sapi. Jadi untuk menyerahkan surat perjanjian tadi, Rasulullah mengutus Khalid bin Walid. Iya, mengutus Khalid bin Walid, pasti ada pasukannya, tapi nggak terlalu banyak ini. Ya, supaya berjaga-jaga. Kalau memang ada kendala di perjalanan kan bisa diatasi segera, kayak gitu ya. Maka Khalid dan pasukannya pergi ke sana. Setelah benteng Ukaidir sudah terlihat mata, ada sekumpulan sapi yang menggaruk-garukkan tanduknya ke pintu benteng. Hingga pintu benteng terbuka dan sapi itu pun keluar. Ukaidir memburu sapi-sapi itu, yang saat itu adalah malam bulan purnama. Dengan siasat tertentu, Khalid memegang Ukaidir dan membawanya ke hadapan Rasulullah. Lalu beliau menjamin keamanan untuk Ukaidir tadi dan berjanji akan menebus dirinya dengan menyerahkan 2000 ekor onta. Tebusan. Apa itu uang? Ya ini, karena orang kan uang itu enggak terlalu banyak deh, tapi kalau mereka dengan ternak pasti banyak mereka, tempatnya besar. Kemudian tebusan senilai 800 orang, 400 baju besi, 400 tombak siap membayar jizyah. Nah, ada deh di sini ada juga uang jizyah ini ya. Bersama Yuhanna, ia menyetujui perjanjian yang berlaku untuk penduduk Dumah, Tabuk, Ailah, Taimah, dan berbagai kabilah yang tadinya tunduk kepada kekuasaan bangsa Romawi, ya, diyakini enggak lagi kayak gitu ya, karena bangsa Romawi sudah habis masanya digantikan oleh Islam. Maka mereka mendukung orang Muslim dan wilayah Islam pun bertambah luas.